Hai semua, balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Kita ngomongin soal handphone baru lagi, dan di video kali ini kayaknya bakal lebih seru nih, karena kita akan membahas dua handphone yang di sosial media itu cukup panas, gelut ya. Dari brand, dari netizen itu semua ambil bagian. Mantep deh pokoknya kalau kita ngikutin dari kurang 2-3 minggu yang terakhir ya. Ya, dua HP ini nggak lain dan nggak bukan adalah Poco F6 dan Realme GT6. Sama-sama diakhiri dengan angka 6 ya, 6 gitu. Dan keduanya juga punya beberapa kemiripan-kemiripan, tapi tetap mana sih yang sebenarnya lebih unggul? Apakah benar Realme ngebadut dengan harganya ya? Dan fitur-fitur itu cuma gimmick? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, pertama tentu kita nggak afdol kalau nggak ngomongin harganya dulu. Poco F6 itu lebih murah dengan harga segini, sedangkan Realme GT6 itu lebih tinggi di angka 7.999 paling tidak untuk harga retail resminya di luar promo. Kalau dilihat dari harga, yang nyebut Poco unggul pasti udah banyak banget ya, namanya juga lebih murah gitu dibandingkan si Realme. Apalagi dengan kapasitas internal yang juga gede. Betul kok, Poco itu lebih terjangkau, tapi ingat kata orang dagang, ada uang, ada barang, ya kan, ada harga, ada rupa. Nah ini yang sebenarnya sering banget dilewatin sama orang-orang ketika mempertimbangkan atau menilai sebuah barang. Nah langsung aja deh, kita lihat nih dari tampilan device-nya. Poco F6 sama Realme GT6 ini sebenarnya kalau kita lihat sekilas kayak saudaraan gitu. Paling enggak kalau kita cek dari penempatan kamera dan flashnya itu mirip ya sebenarnya. Gak cuma itu aja, kalau kita lihat dari box ya, ini handphone dua-dua mirip. Dominannya warna hitam, terus tulisannya warna kuning. Bener, udah kayak saudaraan sebenarnya. Cuma setelah saya udah pakai dua-duanya, nggak sulit sebenarnya untuk saya bilang bahwa secara desain dan build quality, Realme itu lebih cakep. Walaupun saya juga sebenarnya nggak terlalu suka sih dengan finishing glossy yang ada kaca-kacanya gini ya, karena gampang kotor. Tapi tetap ini lumayan berguna buat ngaca atau bisa juga ngebantu saat bikin konten foto atau video dengan kamera belakang. Untuk build quality, Realme GT6 juga terasa lebih premium kalau menurut saya dan mantap dibandingkan Poco F6. Nah, handphone terbaru Poco di sini juga sebenarnya kalau saya rasa-rasa ada sedikit peningkatan dibandingkan Poco F5 yang tahun lalu. Terasa lebih mantap tapi tetap masih satu level di bawah Realme. Habis itu kita pindah ke depannya yang juga ini banyak diomongin, yaitu soal layar. Ini juga lumayan seru nih. Realme punya layar yang dibangga-banggakan dengan 6000 nits ya. Poco di sisi lain nggak segitunya gitu soal nits-nitsan, yang terlihat lebih standar dan lebih masuk akal. Tapi kalau kita cek secara specs-nya itu sebenarnya bagus dan mantep gitu ya. Dilihat juga enak gitu saat pemakaian, kualitas visual bagus-bagus aja. Tapi di sini saya tetap sebenarnya sedikit lebih condong ke Realme karena menurut saya memang kelihatan sedikit lebih baik khususnya dari segi warna. Poco nggak jelek, cuman yang menurut saya agak kurang adalah warna itu harus disetel dulu sih untuk ngedapetin vividnya dari sebuah panel AMOLED. Terus balik lagi ke soal nits-nitsannya tadi yang 6000 nits. Ya, di reviewnya Realme GT6 saya bilang kalau ini angka tinggi banget, bahkan sebenarnya ketinggian gitu. Kayak emang kita butuh gitu angka 6000 nits untuk layar sebuah handphone. Emang buat apa? Gitu kan. Jadi mari kita lupakan sejenak soal si nits-nitsan yang 6000 tadi dan kita bawa keluar sebentar. Oke, jadi sementara kita lupakan dulu si nits-nitsan yang tadi ya, yang 6000-6000-annya. Sekarang kita bawa aja keluar untuk ngetes layar dari Poco F6 dan Realme GT6 dengan 6000 nitsnya itu, dan matahari lagi lumayan terik nih. Kita langsung lihat layar dari kedua handphone. Ini saya setel di auto brightness ya dua-duanya, jadi nggak saya atur sendiri. Di auto brightness kayak gini, kalau diangkat ke sana, diarahin ke arah matahari kayak gini. Oke, masih kelihatan atau enggak? Silakan dicek ya. Terus sekarang kalau kita pindah, nih saya over shoulder ya, ini bisa lihat Realme memang ada extra brightness di sini ya. Kalau nggak pakai dia segini nih ya, extra brightness dia bisa dinaikin lagi sedikit nih kayak gini. Nah gitu, emang lebih terang sih si Realme, tapi mungkin nggak bisa dibilang signifikan dibandingkan Poco gitu yang angkanya di bawah Realme. Kalau di home screen juga bisa dilihat ya, Realme memang lebih terang ya, lebih kelihatan, lebih jelas gitu, tapi Poco juga sebenarnya masih
kelihatan aja gitu ya. Misalnya pakai kamera gitu, ya masih kelihatan aja sebenarnya. Ya, oke aja. Oke, kita balik lagi ke setting yang tadi. Bisa dilihat kan? Gitu, kita coba mentokin aja. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi, walaupun Realme 6000 nits, tapi Poco yang lebih rendah pun sebenarnya dari segi visibilitas saat pemakaian oke aja, nggak masalah. Balik lagi studio. Jadi dari tes yang tadi, sekalipun 6000 nits kelihatan wah dari segi specs, tapi sebenarnya memang ya nggak perlu amat gitu, paling nggak untuk sekarang. Emang si Realme ini bisa kelihatan lebih terang, tapi Poco F6 pun untuk pemakaian di luar ruangan dengan matahari yang kenceng ya masih bisa kelihatan juga gitu, dan sebenarnya baik-baik aja, apalagi untuk sebuah mid-range dia. Oke aja lah sebenarnya, nggak perlu diributin. Jadi sekarang kita lanjut lagi deh ke soal chipset, ya chipset aja. Kedua HP ini sama-sama pakai chipset baru, Snapdragon 8S Gen 3, chipset yang baru dan kencengnya itu udah di level flagship. Faktor pembeda dari kedua HP ini palingan dari segi specs pendampingnya ada, yaitu kayak segi RAM dan kapasitas penyimpanan, di mana Poco itu lebih royal dengan RAM dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Untuk pemakaian harian, kedua HP ini sebenarnya nggak ada beda rasa yang signifikan banget sih. Dicoba di Antutu juga sebenarnya tipis-tipis aja. Dalam pemakaian sama cepatnya, sama responsifnya, dan nggak ada sesuatu yang bikin terasa signifikan yang satu lebih jelek, satunya lebih bagus. Itu nggak ada. Dari tugas ringan, multitasking, edit, render video, itu lancar-lancar aja. Main game juga kedua HP ini udah pasti bisa, nggak masalah pastinya. Tapi saya menemukan ada sedikit perbedaan ya dari si Poco F6 dan Realme GT6. Perbedaan ini sebenarnya paling kelihatan kalau saya main di Mobile Legends saja sih ya. Jadi saya cobain di sini dengan biasa grafik-grafik pengujian. Untuk Realme GT6, kalau saya main dengan settingan termentok yang rata kanan tanpa saya aktifin si GT mode-nya, ya tanpa GT mode, FPS itu akan tinggi di awal, lalu dia berangsur turun dan tidak naik lagi. Jadi udah turun gitu. Kita bisa lihat ya grafiknya melandai. Nah kalau pakai GT mode sebenarnya lumayan halus tuh ya di atas, dan mungkin turunnya pas lagi matching di lobby dan segala macam. Nah kita lihat di Poco F6, kalau di mode standar pada setting yang sama mentok rata kanan, FPS-nya mungkin tinggi di awal. Dia nanti bakal turun, terus nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda sama Realme yang tadi melandai. Nah kalau di mode performance atau saya nyalain si Wild Boost-nya, ya sama sebenarnya kayak pakai GT mode, di mana dia rata di atas dan hanya turun pas lagi ke lobby atau matching dan segala macamnya. Kalau saya pakai buat main apa Honkai Star Rail gitu dengan setting yang tinggi dan tanpa mode performance maupun pakai mode performance, sebenarnya mirip-mirip aja hasilnya. Hal yang sama juga saya temukan di game seperti Wuthering Waves gitu, yang ini mana gamenya sangat demanding sekali segi grafis, dan emang sama-sama belum bisa berjalan dengan FPS yang konstan. Ya jangankan ini flagship killer gitu, flagship beneran aja belum ada yang bisa konstan gitu, apalagi sebuah handphone flagship killer yang tiernya itu ada di bawah. Jadi naik turun seperti ini menurut saya masih bisa dimaklumi. Jadi kalau kita ngomongin dari segi performanya aja, bisa dibilang kedua HP ini tuh imbang, kecuali di Mobile Legends tadi ya. Cuma balik lagi, untuk orang yang main game dan tidak menampilkan FPS seperti begini buat pengujian, harusnya sih nggak berasa yang gimana banget gitu. Karena FPS-nya pun kayak Realme, walaupun dia udah turun, itu tetap di angka yang tinggi, masih di atas 60 FPS. Kemudian kalau kita lanjut lagi ke bagian baterai, nah pada pemakaian sehari-hari juga sebenarnya ini bisa dibilang seimbang lah. Perlu diingat juga bahwa kapasitas baterai dari Realme GT6 itu lebih besar 10% dari Poco F6. Satunya 5000, satunya 5500. Untuk ngecas, Realme juga lebih kenceng kalau kita lihat dari segi pengukuran sebenarnya. Ya dia punya 120 watt juga, tapi kalau diukur dari waktu sebenarnya sih nggak beda secara signifikan. Namun tetap aja sih ya, itu kan si Realme dikasih yang 120 watt itu kan lebih untuk mengimbangi waktu ngecasnya. Jadi kalau misalnya kita andaikan dia 5500 tapi cuma dikasih 90 kayak Poco, kan pasti bakal lebih lambat. Jadi dengan baterai yang lebih besar, charging speed yang lebih kencang itu hanya untuk menyeimbangkannya aja. Habis itu kalau misalnya kita ngomongin tentang software, nah ini juga menarik, dimana kita akan ngebahas tentang sedikit si HyperOS dan Realme UI.
Keduanya kalau menurut saya dari segi tampilan sudah improve sekali dibandingkan versi-versi yang sebelumnya lah, udah enak. Soal smooth sebenarnya relatif mirip-mirip aja, tapi kalau di Poco sudah pasti yang kita bakal ngomongin iklan ya. Ini menurut saya lebih sering kelihatan di handphone Poco. Untuk fitur edit foto ya mirip-mirip juga, sama-sama punya object eraser ya sebenarnya. Cuma Poco sama HyperOS sedikit lebih advance dari segi fitur, mereka punya yang expand ya. Emang ya expand ini masih banyak miss-nya dibanding benernya kalau kita cobain, tapi kalau nanti ini dibenerin sama Poco, di-improve, bukan nggak mungkin bakal jadi lebih bagus. Ya, dan satu lagi, langsung aja nih kita ngebahas tentang kameranya. Perbedaan utama udah pasti, konfigurasi. Poco itu hanya ada 2 kamera aja di bagian belakang, dan Realme itu ngasih 3 yang punya telefoto. Lengkapnya bisa langsung lihat seperti sekarang. Untuk mode foto, Realme lebih banyak ya, lebih variatif, tapi Poco sebenarnya udah cukup karena yang penting-penting, yang basic-basic itu nggak dilewatin. Palingan yang cukup signifikan itu dari perekaman videonya aja. Realme bisa rekam 4K baik dengan kamera depan maupun belakang. Poco F6 itu kamera depannya cuma 1080p aja. Langsung aja yuk kita lihat hasilnya. Kalau dalam kondisi cahaya yang terang seperti siang, kedua HP ini sebenarnya sama-sama bagus sih, bisa dibilang kayak gitu. Tapi dengan karakter yang berbeda. Realme pada beberapa kesempatan dia punya foto yang kelihatan lebih terang. Habis itu bedanya lagi adalah dari segi tone warna. Realme kadang kelihatan lebih warm dari Poco, terus untuk skin tone mirip-mirip, dynamic range ya oke juga sih, tapi Realme sebenarnya kalau yang saya lihat lebih konsisten dibandingkan Poco yang masih hit and miss. Kemudian untuk lensa ultra wide sebenarnya saya bisa bilang mirip-mirip aja, nggak ada yang terlalu spesial. Tapi kalau yang lebih oke mana, menurut saya sih masih dipegang Realme. Paling enggak kalau ngelihat dari konsistensi warna dan juga perbedaan sama lensa utama. Kemudian kalau masuk ke lensa tele, ya ini sih cuma Realme yang punya ya, karena Poco kan cuma lossless zoom aja. Hasilnya cukup beda dan emang Realme lebih bagus. Terus kita masuk ke low light. Kedua handphone detailnya memang kelihatan lebih soft dibandingkan pas lagi siang-siang, lagi terang gitu. Tapi Realme masih lebih baik dari Poco. Lebih eye pleasing lah kalau menurut saya dari hasil foto-fotonya. Pindah ke kamera depan, di kondisi terang Poco sama Realme itu gantian bagusnya ya. Pada kondisi low light pun demikian, karena keduanya itu sebenarnya mirip-mirip aja sih ya. Realme memang kadang kelihatan lebih terang, tapi kalau kita bicara detail sebenarnya nggak signifikan. Ya, perbandingan dari kamera belakang Poco F6 dengan Realme GT6. Dari segi warna di sini udah kelihatan banget bedanya ya antara Realme dengan Poco. Ya, bisa langsung dilihat sebelah sana juga bisa kelihatan ya, tapi Realme enaknya dia ada tombol untuk zoom, langsung bisa ke 4 lompat seperti sekarang. Kalau Poco mesti digeser. Nah, ini 4 sama-sama 4 hasilnya seperti ini ya. Bagusan Realme kalau kita ngomongin tele-telean. Black 1 ya, warnanya beda banget. Sana juga bisa lihat perbedaannya. Segi dynamic range ya, warnanya kelihatan banget bedanya. Stabilisasi ini sama-sama di resolusi 4K 30 fps. Oke, jadi sekarang kita bandingin aja langsung ya Poco F6 dengan Realme GT6 untuk pengambilan video. Kamera belakang siang-siang 4K 30 fps ya. Dynamic range dari skin tone bisa langsung lihat. Ada pesawat lewat tadi ya, jadi suara saya ketangkep dengan baik atau enggak. Silahkan di komentar aja kalau kena matahari. Mana handphone yang bisa handle skin tone dalam kondisi seperti ini, silahkan kalian cek sendiri. Habis ini kita pindah lagi ke situasi lainnya untuk lihat sampelnya. Ya, sekarang kita cobain lagi untuk perbandingan Poco F6 dengan Realme GT6. Kondisinya di dalam ruangan nggak terlalu terang-terang amat, banyak lampu warna kuning di sini dan bisa langsung lihat kayak gimana hasil videonya dan tangkapan audionya, karena di belakang saya ini ada background musik yang lumayan kenceng. Jadi mikrofon mana yang lebih clear nangkap suara saya, silahkan kalian dengerin sendiri ya.
Kita lanjut lagi ke sampel berikutnya. Dan sekarang ini untuk kamera depan dari Poco F6 dan Realme GT6. Resolusinya beda ya, Realme bisa sampai 4K, sedangkan si Poco hanya 1080p aja. Untuk dynamic range dari warna bisa dilihat sekarang, skin tone ya, warna-warna stabilisasi juga gitu ya. Kalau misalnya dipakai jalan gini, siapa yang lebih gempa, siapa yang audio kelihatan kedengaran lebih bagus. Sini warnanya juga bisa kelihatan. Lanjut sekarang saya cobain untuk perekaman video di dalam ruangan untuk kondisi low light. Ya di sini bisa kelihatan sebenarnya kalau Realme lebih terang hasilnya dibandingkan Poco ya. Seperti sekarang bisa dilihat. Cuma kalau dari yang sini saya lihat sih, saya sebenarnya lebih suka kuningnya Poco ya. Kuning di Rubiknya kotaknya Mario tuh kelihatan lebih oke dari saya gitu. Tapi kalau untuk soal terang-terangan masih jelas terangan Realme gitu ya. Langsung lihat sekarang. Ya. Warna tirai di bagian belakang juga beda ya. Untuk Poco dan Realme. Nah, selain itu Realme juga punya satu senjata yang sangat menarik, yaitu untuk AI Night Vision. Untuk di bagian kamar sekarang masih terlalu terang, jadi kita coba bawa ke luar aja. Nah, sekarang kita udah di luar dan inilah untuk masih tunjuk kelebihan dari Realme GT6 dalam perekaman video pada kondisi low light ya. Videonya jadi terang sekali ya. Ini pun saya belum pakai fitur AI Night Vision ya. Jadi ini masih settingan default untuk perekaman video di 4K 30 fps menggunakan kamera utama dari Realme GT6 ya. Ini saya belum nyalain Night Vision ya, udah seterang ini. Kita bisa lihat tuh di pagar beda banget, ke sebelah sana beda banget ya, bisa langsung lihat tuh. Sekarang coba saya nyalain Night Vision ya. Nah sekarang ini udah pakai yang Night Vision, terang banget tuh di ujung jalan sana, terang banget. Kucing juga kelihatan lebih jelas di Realme GT. Di sini, nah itu daun-daunnya, detail daunnya sebelah sana. Oke, sebenarnya udah cukup menggambarkan sih untuk kemampuan perekaman videonya dalam kondisi low light seperti sekarang. Ya, jadi sudah kembali ke dalam studio. Kita udah tes di luar tadi, dan perbedaannya memang cukup lumayan sekali dari perekaman videonya Realme GT6 sama Poco F6 ya, dalam kondisi low light yang cukup ekstrim ya tadi di luar, dan sekarang kita udah balik ke dalam. So, kayak itu dia kesimpulan untuk rekaman video dari handphone ini. Menurut kalian lebih oke mana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kesimpulannya, jadi mana nih yang lebih recommended? Poco F6 atau Realme GT6? Sebenarnya, kedua HP ini tuh bagus gitu, terlepas dari mungkin ada sebagian fitur yang dianggap gimmick ya, tapi tetap dia punya keunggulan. Poco F6 tentu ini saya rekomendasiin banget ya. 4 jempol lah sebenarnya, bisa dikasih 1, 2, 4 ya, pokoknya sama 2 yang di bawah. Ini HP harganya menarik banget, tapi dari segi performa dia ngegas banget ya. Jadi kalau misalnya prioritas kalian dalam memilih sebuah smartphone adalah performa yang kenceng ala flagship, nggak masalah dengan desain HP yang mungkin kelihatan biasa-biasa aja, Poco F6 ini mantep banget ya, value-nya wah keren banget. Nah di tempat lain, Realme GT6 itu emang secara harga dia lebih mahal. Betul, storage-nya juga nggak 512 GB kayak Poco gitu, tapi dia punya desain yang bagus, baterainya lebih besar dan dukung charger yang lebih besar juga untuk mengimbangi waktu chargingnya. Performa pemakaian bagus karena chipsetnya juga sama dengan Snapdragon 8S Gen 3, dan nggak ketinggalan dia punya kamera yang bagus. Ya, ini krusial banget ya, karena kamera utamanya cakep, dia punya lensa telefoto yang nggak cuma pajangan, dan dia bisa rekam video 4K di kamera depan dan belakang. Makanya, saya bilang di reviewnya, Realme GT6 ini adalah all-rounder yang lebih komplit dan bukan perkara kencang doang. Jadi, kalau sebenarnya Poco F6 dan Realme GT6 itu pingin diadu, di mending-mendingin, ini mah nggak cocok karena
arahnya tuh beda, target marketnya berbeda, ya calon konsumen yang disasar itu juga beda. Poco F6 ini lebih mengincar bagi mereka yang mengutamakan performa kenceng, ya di harga yang lebih terjangkau dapat performa ala flagship. Sedangkan Realme GT emang harga lebih mahal tapi juga memberikan lebih, nggak sekedar kenceng-kencengan doang, kayak dia punya desain yang lebih baik, ya baterai lebih gede, dan kameranya tadi yang emang menurut saya bisa banget diandelin. Jadi dua HP ini tuh beda, udah nggak usah diributin gitu. Jadi daripada ribut, mendingan kalau emang ada handphone yang jadi favorit kalian, dibeli aja daripada diributin. Karena kalau dibeli itu lebih ada kontribusi lah untuk brand yang kalian sukai gitu. Ada penjualan buat mereka, sedangkan kalau diributin ya ribut doang gitu, nggak ada hasilnya ya. So buat yang pengen beli, linknya seperti biasa saya taruh aja di deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra saya pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.